Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Windows Movie Maker. Nah, untuk membuat sebuah video pembelajaran ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita lakukan persiapan dulu. Persiapannya apa saja? Yang pertama, kita siapkan dulu silabus dan RPP video pembelajaran. Karena video pembelajaran ini tidak sama dengan vlog atau kita sekedar membuat yang lain. Ini harus kontennya benar sesuai dengan materi pelajaran yang kita bawakan. Samping itu kita harus membuat storyboard. Storyboard ini penting karena selain menunjukkan bahwa si pemiliknya adalah kita, bisa digunakan juga untuk bukti fisik naik golongan, kemudian juga bisa membantu kita dalam membuat video, jadi menuntun atau mengarahkan alur video yang akan kita buat. Kemudian kita juga harus menggunakan kalau ingin menggunakan green screen atau narasi, itu harus disiapkan dari awal. Jangan sampai sebelum ketika menggunakan Windows Movie Maker nanti kita masih menebak-nebak caranya apa ya, bagaimana ya. Nah, itu perlu adanya arah. Kemudian aplikasi editor video. Saya kali ini akan memberikan tutorial aplikasi Windows Movie Maker. Nah, setelah nanti aplikasinya didapat, di-download, diinstal, dan diregistrasi. Registrasinya ada pada deskripsi kali ini. Baik, selanjutnya untuk membuat storyboard juga ada persiapannya. Storyboard itu adalah sebuah rancangan atau alur cerita dari sebuah video kita. Sebelum kita membuat video harus ada alur ceritanya dulu. Alur ceritanya ini akan kita buat lewat storyboard supaya video kita terarah, tidak menebak-nebak, dan sesuai dengan konten. Kemudian siapkan dulu apa-apa saja. Yang pertama adalah format Word. Jadi nanti kita akan buatkan dalam bentuk Word. Nanti formatnya juga akan saya siapkan dan akan saya berikan lewat deskripsi video ini. Kemudian kontennya juga dipersiapkan. Kita mau milih materi yang mana, KD berapa, tema apa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah image atau video yang akan kita buat nanti kita siapkan. Jadi kita masukkan ke dalam storyboard. Minimal ada judul, ada contoh-contoh video atau judul videonya. Nah, kalau video mungkin tidak harus kita masukkan ke dalam storyboard, tapi cukup kita jelaskan saja videonya video apa. Sedangkan kalau image bisa kita masukkan dalam storyboard. Kemudian lagi nomor 4, pengaturan scene-nya. Bagaimana pengaturan scene-nya? Scene pertama apa yang kita mulai rancang dulu. Misalnya scene pertama biasanya kita akan tambahkan intro video. Kemudian scene kedua kita tambahkan opening video. Dan scene ketiga dan selanjutnya isi. Dan yang scene yang terakhir biasanya adalah closing dari video itu. Oke. Selanjutnya, langkah pembuatan storyboard itu yang pertama adalah siapkan gambarnya, tambahkan judul videonya, tambahkan KD, tambahkan tujuan pokok pembahasan, buat tabelnya, kemudian tambahkan pengesahan. Nah, ini penting ada pengesahan, karena pengesahan itu untuk bukti fisik kita kalau kita PNS naik golongan, atau sebagai bukti bahwa kita pemiliknya, sehingga ditandatangani oleh yang berwenang, biasanya kepala sekolah. Kemudian
isi rancangan itu isi seperti apa alur dari video pembelajaran kita. Nah, ini adalah contohnya. Pada video pembelajaran ini ada judul di sini, storyboard video pembelajaran. Judulnya apa? Saya menambahkan judul potensi alam negara ASEAN. Nah, judul ini sesuaikan dengan materi kita masing-masing. Bisa judul itu pokok pelajaran, bisa itu judul itu tema pelajaran, terserah. Yang penting sesuai dengan pelajarannya. Berikutnya adalah mata pelajaran, kemudian kelas, semester, kompetensinya. Kompetensi dasarnya apa? Kita ngambil kompetensi dasar berapa? Misalnya 3.1 seperti saya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita lihatnya di RPP. Tujuan pembelajaran tidak perlu banyak, yang penting mewakili dari video kita. Misalnya video dari scene 1 sampai scene 5, misalnya videonya tentang identifikasi negara-negara ASEAN. Kemudian scene 6 sampai scene 8 misalnya menganalisa potensi. Nah, seperti itu. Jadi pada video kita juga harus dijelaskan tujuannya apa saja, sehingga tujuan itu menggambarkan dengan isi video. Selanjutnya di dalam ini ada scene. Ini scene itu ada berapa scene nanti. Kemudian ada sequence, yaitu urutannya. Jadi dalam setiap scene ada urutannya. Misalnya scene yang pertama ini urutannya adalah video intro. Saya mengambil video intro, bisa dari aplikasi itu sendiri, aplikasi Windows Movie Maker ada intronya. Kemudian musik juga bisa mengambilnya dari situ. Nah, kemudian board ini isi. Jadi videonya video apa? Misalnya video bawaan dari aplikasi. Nanti saya ambil contohnya video nomor berapa. Kemudian musiknya juga bisa diambil di aplikasi itu. Silakan cari musik yang sesuai. Kemudian durasi ini biasanya per second atau detik. Misalnya 10 detik untuk intro. Kemudian untuk opening, ini opening biasanya kayak begini. Ada teks, kita tambahkan teks. Kemudian ada judul. Nah, green screen. Nah, ini green screen boleh dipakai atau boleh tidak. Misalnya saya merekam sebelumnya green screen, jadi layar belakang saya warna hijau. Tujuannya adalah menumpuk video. Nanti video latar belakangnya adalah saya tambahkan foto seperti ini. Saya tambahkan foto, nanti fotonya. Kemudian di depannya adalah gambar saya. Nah, gambar saya itu saya gunakan green screen. Di belakangnya layarnya hijau, sehingga nanti warna hijaunya akan dibuang menjadi hanya body saya gitu. Kemudian musik, kita tambahkan musik juga dari aplikasi ada. Jadi menggunakan Windows Movie Maker tidak harus menggunakan musik-musik lain, cukup yang ada di situ. Kemudian narasi. Nah, ini narasi adalah tulisan yang akan kita bacakan nantinya. Jadi kita setting dulu dari awal. Tulisan ini kita bacakan. Saya biasanya buatnya dengan menggunakan PowerPoint seperti ini. Saya gunakan PowerPoint. Saya dari awal saya setting dulu. Saya kayak begini. Seperti ini saya setting dari awal, sehingga nanti ketika saya memvideokan green screen di belakang itu akan saya bacakan. Jadi saya nyontek lah istilahnya, ada contekan seperti ini. Nah, selain itu bisa juga begini, kita tidak usah menggunakan green screen, cukup narasinya saja. Nah, ini tidak menggunakan green screen, jadi tidak menggunakan layar hijau, cukup dengan narasi. Jadi wajah kita tidak kita tampilkan, tergantung selera. Ada yang orang percaya diri wajahnya ditampilkan, ada yang merasa nggak usah ditampilkan wajah saya, cukup narasinya saja, suara saya. Yang paling penting salah satu kalau bisa harus dibuat, karena untuk siswa kita memahami video yang kita buat, sehingga materi tersebut jelas.
Ini adalah contoh dari tampilan Windows Movie Maker. Di dalam Windows Movie Maker ini banyak sekali fitur-fiturnya. Fitur yang atas adalah file, di mana kita bisa menyimpan, membuka yang baru. Terus ada resolusi gambarnya. Kita biasanya pilih 16,29 atau 4.23. Saya biasanya 16.29 seperti ini. Kemudian bisa membuka project-project yang kita simpan, kemudian save video, save as video, save project, kemudian keluar. Nah, ini seperti layaknya aplikasi yang lain. Kemudian juga ada toolnya adalah kita bisa menggunakan tool yang ada di sini, Easy Movie Maker, video editing, video convert, DVD maker, video downloader, YouTube uploader. Nah, bisa pakai. Nah, di sini ada registrasi. Nanti registrasi ini akan saya berikan kepada teman-teman yang melihat video ini di bawah di deskripsinya, untuk ketika membuat video dan mengekspornya nanti hasilnya tidak ada tanda layarnya. Oke. Nah, fitur yang lain adalah di sini ada media. Media ini adalah untuk menambahkan media-media yang ada di sini, yang nantinya akan kita tarik atau kita simpan di sini. Ini namanya track ya, namanya track. Track itu tempat kita untuk menambahkan media. Kemudian ini ada garis atau line, dan ini akan kita pindah-pindahkan ketika kita menambahkan. Kemudian di sini ada layar penunjuk untuk preview dari gambar yang sedang dibuat. Kemudian di sini ada waktu, jadi waktu dari timelinenya. Kemudian ini ada warna layar, misalnya bisa kita rubah menjadi warna apa, misalnya warna biru begini. Kemudian ini ada narasi. Untuk menambahkan narasi kita bisa tambahkan klik mic ini. Kemudian di sini ada untuk screen recording seperti yang sekarang saya lakukan. Kemudian ini ada snapshot, jadi kita foto perbesar mana yang kita anggap penting. Nah, ini bisa layarnya kita kecilkan atau kita besarkan. Untuk memulainya adalah kita gunakan intro. Untuk mendapatkan intro bisa diambil dari sini, bisa diambil dari sampel video yang ada di sini. Contohnya ini ada banyak. Kita tambahkan di beginning. Nah, seperti ini kita tambahkan di beginning, dia akan masuk di sini. Nah, kemudian untuk menambahkan yang lainnya, ini tidak ada suaranya, kita tambahkan suaranya. Ini tidak ada suaranya. Dari sini kita pilih yang rock. Saya tadi pilih yang rock musiknya supaya agak sedikit beat gitu ya. Nah, ini yang saya, kalau ingin memulainya bisa mendownload seperti ini. Kita ambil download kalau memang belum di-download, tapi kalau sudah, seperti saya ada beberapa yang sudah. Nah, ini saya tambahkan saja. Nah, seperti itu. Sekarang kita setel. Kalau kita tidak sesuai, kita buang saja atau kita balik ke belakang, undo.
Kemudian kita pilih yang mana lagi yang kita mau di download ini. Nah, kita masukkan seperti itu. Kita coba lagi. Oke, nah kalau kita juga nggak merasa cocok, silakan mencari yang lain, bebas. Kalau sudah, kita tinggal, atau ini kita rubah beatnya dengan cara ini, edit, kemudian speednya kita tambah. Ini speednya kan 1, kita cepatin seperti itu. Nah, lebih cepat. Kalau kita mau lebih cepat lagi, tambahkan lagi beatnya jadi segini. Jadi tergantung selera. Ya, jadi bisa saja tadinya itu beatnya lambat, bisa jadi beatnya cepat karena kita setting. Kemudian oke, ini kita selesaikan sampai di sini. Kemudian ini kita potong, ngikutin ini, kita potong. Oke, caranya memotong, kita klik di sini di lagunya, kemudian kita split gini, kita potong. Kemudian yang kita potong buang. Terserah mau, kalau mau motong di situ supaya musiknya pada saat awal masuk itu pelan, kemudian akhir masuk itu kencang, maka kita jadi fade out dan fade in. Fade in itu ketika masuk pelan dulu, lama-lama besar, kemudian fade out nanti setelah selesai lama-lama kecil seperti ini. Nah, terlihat di sini. Untuk ini kita bisa tambahkan dengan green screen. Caranya menambahkan green screen, ini ada media. Saya tadi ambil green screen, yaitu video saya, import. Caranya import dari video, kemudian pilih yang sudah saya rekam. Dan ini saya rekam. Ini videonya. Ini yang saya sudah buat video green screen-nya. Bagaimana menghilangkan warna hijaunya sehingga tidak tampak, yang tampak hanya badan saya saja. Nah, caranya adalah saya klik kanan di sini di video yang berwarna hijaunya ini, klik kanan, di sini ada green screen. Saya klik yang ada tanda pensil atau tanda pulpen. Saya klik warna hijau yang ada di sini. Nah, hilang. Nah, untuk membersihkannya, caranya adalah klik lagi di sini, crop, klik kanan, crop. Nah, yang warna hitam ini kita potong. Caranya seperti ini. Tidak ada lagi ya warna hitamnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk membuat layar ini menjadi bertumpuk, layar yang kedua ini harus dalam bentuk ini, warnanya hijau, supaya bertumpuknya itu bagus. Ya, bisa kita pindahkan posisinya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, misalnya kita mau potong, ini kita potong dua, yang sebelah sini kita sebelah kiri, yang sebelah sana kita sebelah kanan. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Ini saya potong, yang satu saya geser, ya, saya geser. Posisinya di mana? Di sini. Jadi posisinya saya rubah. Yang satu posisinya di sini, yang satu posisinya di sini. Jadi beda-beda. Caranya dengan
memotong dari video tersebut. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan transition. Transition itu adalah perpindahan gambar dari gambar yang satu ke gambar yang lain. Kita pilih transition. Di sini ada gambar yang terputus, atau dari sini ke sini juga boleh. Ada 2 gambar atau 2 video juga boleh. Kita bisa masukkan contoh transition. Kita pilih yang ini, kita tarik kemari, kita tempatkan di sini. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nah, ada elemen yang memisahkan antara gambar satu dengan gambar yang lain. Kalau misalnya seperti ini, saya tambahkan yang ini. Nah, tinggal narik saja. Nah, nanti antara gambar ini dengan gambar yang ini akan terpisah dengan salah satu transitionnya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita tambahkan transition yang lain. Boleh sama, boleh beda setiap transition. Dan ini saya mau tambahkan transitionnya yang ini. Nah, jadi tergantung kreativitas masing-masing saja. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini transition. Kemudian lagi kita bisa menambahkan motion. Motion ini pergerakan dari gambar kita itu. Apakah gambar kita diam saja? Kalau diam saja berarti tidak perlu menggunakan motion. Kalau gambar kita mau kita arahkan jadi besar, kecil, kecil, besar, itu bisa kita tambahkan motion. Seperti ini saya tarik motionnya. Klik motion. Seperti tadi, sama dengan transition, tarik kemari. Kalau motion posisinya di sini. Kalau ini transition. Contoh seperti ini motion saya, maka gambarnya nanti akan bergerak-gerak. Saya tambahkan lagi narasi yang lain. Misalnya materi kita adalah, saya coba tambahkan narasi. Potensi negara ASEAN. Materi IPS kelas 8 semester ganjil. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan berbagi. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuatnya. Kemudian tambah lagi ini ya. Nah, ini dibuang screennya dengan cara klik kanan seperti tadi. Ini ada tanda pensil kemari. Oke, lanjut. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan berbagi. Terima kasih. Kita kecilkan karena udah tidak bermanfaat, sisanya kita buang aja. Jadi sesuai dengan kalimat yang disampaikan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Kalau dia bilang assalamualaikum, saya mau tambahkan assalamualaikum. Kita bisa pilih teks, kita taruh dulu tempatnya, garis line-nya, line time ini kita taruh di sini supaya namanya kan yang di sini. Kita tambahkan dengan teks yang ada, yaitu bisa pilih teks yang simple atau teks yang ada bubbles-nya. Mau tambahkan teks bubbles boleh. Nah, teksnya seperti ini.
misalnya tidak mau panjang-panjang, cukup segini saja, maka caranya dikecilkan seperti ini. Jadi pas selesai bicara, maka selesai pula tulisannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Warna juga bisa berubah, misalnya yang ini warnanya warnanya putih, kita bisa ganti dengan warna merah, hitam, dan sebagainya, seperti itu, sehingga lebih jelas. Jadi gambarnya bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita ini namanya saya tulis dengan huruf simple yang ada di sini. Ini saya add currents, saya tulis namanya saya. Apakah harus semua yang disebutkan dituliskan? Ya, memang sebaiknya peserta atau siswa dapat melihatnya tulisan tadi, supaya selain dibacakan juga dipahami dengan cara ditulis. Jadi berbagai bentuk media, berarti ada tulisan, ada suara penjelasannya, dan ada gambar. Oke. Baik, ini sudah selesai. Sudah saja saya mau ganti tulisannya, warnanya tidak jelas ini. Saya ganti warnanya menjadi warna kuning atau warna biru. Jadi ini yang mudah dan yang bisa dilihat apa aja. Yang penting syaratnya adalah ketika media itu disampaikan dan bisa dilihat. Itu syaratnya. Menjelaskan tentang pelajaran. Nah, seperti itu. Bisa tambahkan intro. Judulnya terserah menggunakan yang mana. Mau intro yang mana boleh. Mau intro yang ini, klik kanan add current. Jadi dia adanya di posisi yang kita pilih. Nah, seperti itu. Ini kita tambahkan judulnya materi IPS kelas 8 semester gitu. Kalau kurang besar, kita tambahkan lagi tulisannya menjadi misalnya 100. Tulisannya warnanya mau kita bisa rubah, misalnya menjadi warna hitam, sehingga lihat. Nah, seperti itu. Ini contoh dari sejarah. Nah, ini title-nya kita tambah. Tinggal diatur saja. Nah, ini pada gambar-gambar ini juga kita bisa tambahkan lagi seperti ini. Saya menambahkan judul batu bara, maka ada tulisan batu bara di sini. Kemudian ini ada hutan, maka ada tulisan hutan. Untuk mendapatkan tulisan ini, kalau ini sudah pas posisinya dan bagus, ini sesuai, kita bisa copy dengan cara duplikat. Nah, di sini kita tinggal ganti saja yang ini menjadi hutan. Gitu. Kita bisa juga copy lagi, duplikat. Yang ini kita ganti misalnya. Jadi setiap gambar nanti ada tulisannya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi seperti itu. Oke. Nah, demikian pembuatan video.
satu lagi, tambahkan elemen. Nah, elemennya menambahkan lokasi seperti ini. Saya add to current position. Nah, seperti ini. Nanti akan ada tanda saya mau menunjukkan Indonesia. Nah, posisinya di sini. Kemudian saya tambahkan lagi yang lain. Saya duplikat saja ini. Saya tambahkan misalnya negara Malaysia, atau saya mau menunjukkan Laut Cina Selatan seperti ini. Ini bisa kita kecilkan. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ada penunjuknya seperti ini. Nah, ini Laut Cina Selatan. Kita tambah lagi misalnya Filipina, duplikat. Ini kita tambah Filipina. Kita tambah Filipina, kita geser di sini. Sehingga setiap lokasi bisa kita tunjuk dengan menggunakan penunjuk lokasi. Indonesia, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Nah, seperti itu. Jadi penjelasan kita lebih lengkap dengan penunjuk lokasi. Atau kita mau menambahkan penunjuk lokasi atau penunjuk yang lain. Misalnya ini pada video ini saya mau menambahkan emoji ya. Saya tambahkan klik and current sini. Jadi nanti saya tambahkan seperti ini. Jadi nanti ada emoji yang ada pada video kita seperti ini. Nah, wah, sangat suka dengan adanya ikan-ikan ini. Nah, ditambah dengan emoji suka. Apalagi kita tambahkan emoji lain, misalnya untuk menambahkan emoji caranya tinggal mendownload saja. Nah, ini saya download dulu caranya begini. Ini variasi aja, tergantung kebutuhan saja. Bisa tambahkan yang misalnya seperti layaknya kita rumah foto kayak gitu. Nah, kita tambahkan bingkai dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai semua ini, apalagi yang belum, terakhir biasanya kita tambahkan musik pengiring. Dari mana musik pengiring? Biasanya kita tambahkan di musik pengiring yang lain. Dari sini kita tambahkan musik. Caranya menambahkan musik, klik musik, tambahkan musik pengiring yang ada di sini. Silakan untuk latar belakang, misalnya kita bisa gunakan ini. Untuk mengecek musik ini bagaimana nadanya musiknya, kita bisa review. Oke, seperti itu. Terus apalagi musik klasikal, kita bisa lihat, dengar lagi seperti tadi. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan klik kanan, add current position. Nah, seperti itu. Ini musik ini kita tambahkan untuk menjadikan video kita nggak lengang gitu ya. Kalau cuma suara kita aja lengang. Nah, terlihat bahwa suara kita dengan musik balapan. Oleh sebab itu suara musiknya kita kecilkan dengan cara klik kanan di sini. Kita pilih edit fade atau audio, fade in atau fade out atau volume. Nah, speednya tetap satu saja, sesuaikan dengan irama musiknya. Volumenya mungkin kita kecilkan supaya tidak balapan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini musiknya volumenya dikecilkan, maka ini volumenya dibesarkan.
audio settingnya kita besarkan ya, minimal 52. Jadi nanti suara musiknya lebih kecil daripada suara narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan tentang pelajaran untuk anak-anak muda. Nah, ini belum. Samakan seperti tadi. Kemudian ekspor. Diingat, ini adanya nanti kalau sudah di save menjadi sebuah video, adanya pada C user dan letaknya di video. Nah, sekarang videonya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa lihat pada lokasi video di perangkat kita dan bisa kita share ke YouTube atau sebagainya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.